Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dengan rasa sukacita atas berkat dan penyertaan yang Allah berikan dan juga dengan pimpinan Roh Kudus, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keenam. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, tentunya sering mendengar peribahasa yang mengatakan mulutmu adalah harimau. Peribahasa ini memiliki makna perkataan yang kita ungkapkan dapat menjadi senjata yang tajam untuk menyakiti orang lain ketika itu tidak kita jaga dengan baik. Hal ini bukanlah hal yang menyenangkan, melainkan hal yang merugikan diri sendiri. Karena kita akan dipandang buruk oleh orang lain dan juga kita akan mendapatkan balasan atas perkataan buruk yang kita ungkapkan. Apalagi ketika perkataan itu tidak kita olah dengan baik, tidak dipikirkan dan keluar secara sembarangan dari mulut kita. Melalui Pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keenam, kita akan belajar bagaimana perkataan itu perlu diperhatikan dengan cermat, apalagi ketika itu diungkapkan kepada Allah. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan tentang perkataan yang disampaikan oleh pengkhotbah dalam pasal ini. Yang pertama adalah perkataan yang diungkapkan kepada Allah. Kita harus dan perlu berhati-hati ketika kita datang menghadap Allah, baik ketika kita beribadah atau berdoa secara pribadi atau di dalam sebuah persekutuan. Apa yang kita ungkapkan haruslah merupakan hasil dari pemikiran yang dalam dan perenungan diri. Dan yang penting adalah lahir dari hati yang tulus dan penuh ketenangan, bukan dari hati yang penuh amarah dan kebencian. Digambarkan juga perkataan yang sembarangan ini merupakan hasil dari kebodohan yang bertahta di dalam hati. Dan tentunya ini akan membuat doa dan ibadah kita menjadi sebuah kesia-siaan. Yang kedua adalah tentang mengungkapkan nazar. Ketika kita mengungkapkan nazar dan itu diperuntukkan kepada Allah, maka sikap yang perlu dilakukan adalah sikap yang penuh tanggung jawab untuk menepatinya dan tidak menunda-nundanya. Ada dua alasan penting mengapa hal ini perlu dilakukan. Yang pertama adalah sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, dan yang kedua, ketika kita tidak sungguh-sungguh mengungkapkan dan juga menepati nazar, maka itu sama saja dengan mendustai Allah. Oleh sebab itu sangat ditekankan kesungguhan dan keseriusan ketika mengungkapkan dan juga menepati sebuah nazar. Hikmat tentang perkataan yang disampaikan oleh pengkhotbah ini perlu didasari dengan rasa takut akan Allah. Karena ketika tidak didasari dengan takut akan Allah, segala hal akan menjadi sia-sia dan kita akan menjadi lebih bersukacita ketika kita melandaskan segala hal itu dengan takut akan Allah. Dan tentunya kita akan berkomitmen untuk melakukan yang terbaik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kesempatan untuk menghadap Allah, berdoa dan beribadah kepadanya merupakan karunia yang indah yang diberikan kepada kita umat. Ibadah bukan sebagai rutinitas biasa, melainkan sebuah tindakan yang kudus yang manusia lakukan untuk datang kepada Allah, untuk mengungkapkan isi hati permohonan dan pengharapan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga mendengar firman Tuhan serta melakukannya. Oleh sebab itu, pengkhotbah memberi nasihat kepada kita
untuk tidak mengungkapkan kata-kata dengan sembarangan kepada Allah, bersungguh-sungguh ketika mengungkapkan nazar dan menepatinya, serta kita selalu diharapkan untuk bersikap takut kepada Allah. Zaman sekarang adalah zaman di mana orang sembarangan ketika berbicara, tidak dengan kesungguhan, tidak dipikirkan dengan baik dan diolah dengan baik, tidak melalui hati yang tulus dan ikhlas serta dengan penuh ketenangan. Namun meskipun demikian, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari kita melakukan apa yang pengkhotbah telah pesankan kepada kita untuk selalu berhikmat dalam perkataan. Yesus menjadi teladan yang baik bagi kita. Ia selalu mengungkapkan isi hatinya dengan ketulusan dan ketenangan diri. Dan ia juga selalu menepati setiap kata-kata dan janji yang ia ucapkan. Meskipun sulit dan penuh tantangan, namun ketika kita yakin dan percaya dan menyerahkan kehidupan kita melalui doa dan ibadah kita kepadanya, maka Allah akan memampukan dan menolong kita untuk terus berhikmat dalam setiap perkataan. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena melalui firman Tuhan hari ini, kami kembali diingatkan melalui pengkhotbah pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang keenam untuk berhikmat dalam perkataan, secara khusus ketika menghadap kepada Allah. Kami mohon ya Bapa, Engkau memberkati kami, memimpin dan menyertai kami, dan menolong kami, sehingga kami mampu melakukan kehendak-Mu untuk terus berhikmat dalam setiap perkataan. Kami serahkan kehidupan kami, setiap pengharapan kami, pekerjaan dan pelayanan kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.